Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Horul Rizal. Di sini saya akan memberikan tips dan trik untuk menghemat token saat whiteboarding. Mungkin di sini saya akan jelaskan secara singkat apa itu token saat whiteboarding. Jadi, ketika melakukan prompting ke AI, kata-kata yang kita berikan itu akan digunakan sebagai token, yaitu sebagai unit pemrosesan data. Jadi, token ini juga sebagai acuan limit dari penggunaan AI. Semakin besar penggunaan token, maka semakin cepat juga limit penggunaan akan tercapai. Maka dari itu kita harus bisa mungkin menghemat penggunaan token ini. Ya, mungkin langsung saja kita ke tipsnya. Yang pertama, pastikan prompt yang kita berikan sudah jelas dan spesifik sesuai dengan requirement yang diinginkan. Jadi AI agent tidak perlu explore dan berasumsi sendiri. Berikutnya, terapkan Markdown AI file convention agar AI agent bisa lebih cepat mengerti dan memahami konteks tanpa perlu menganalisis semua file. Di sini saya contohkan beberapa file yang paling awal dibaca oleh AI agent. Biasanya disebut dengan cloud.md jika Anda menggunakan cloud code. Untuk agen pada umumnya bisa menggunakan agents.md. Nah, pada file ini biasanya menjelaskan garis besar dari proyek, mulai dari penjelasan mengenai proyek tersebut, lalu peraturan yang harus dipatuhi oleh AI agent pada proyek tersebut, sampai mereferensikan file Markdown yang lain seperti halnya di sini design.md yang menjelaskan desain sistem dari proyek yang dikerjakan. Jadi AI bisa sesuai dengan style yang diinginkan. Lalu tips selanjutnya adalah memisahkan sesi proses, research, planning, dan implementasi. Dengan metode ini, konteks yang dipakai oleh AI agent harusnya berkurang cukup signifikan karena setiap AI agent fokus pada tahapannya masing-masing. Dan cara menyambungkan tiap tahapan tersebut adalah menggunakan .md file seperti sebelumnya. Seperti hanya menggunakan PRD. Contohnya seperti PRD seperti ini. Jadi pada awal tahapan itu riset terlebih dahulu, lalu saya suruh AI untuk membuat desain PRD nya untuk menambahkan requirement dari fitur yang dikerjakan. Lalu dari PRD tersebut kita membuat planning apa saja yang harus dibuat oleh AI. Lalu untuk AI agent yang ketiga yaitu pada proses implementasi, itu akan mengimplementasikan semua yang sebelumnya kita research dan planning. Ya, selanjutnya untuk triknya yang pertama install plugin atau tools untuk menyimpan session dari AI agent. Jadi misal sebelumnya kita sudah membuat sebuah fitur yang dimana session tersebut telah mapping semua struktur project dan sudah paham garis besar project, maka pada session yang baru AI agent dapat langsung mengerti dengan membaca session dari session sebelumnya. Dan untuk ini saya merekomendasikan tools CloudMem. Plugin ini sudah cukup populer karena sudah memiliki sekitar 80.000 start di GitHub, dan plugin ini bisa kompatibel hampir di semua AI code agent. Lalu tools kedua yaitu ada RTK. Jadi cara kerja tools ini sendiri adalah sebagai proxy atau layer filter untuk agent AI. Jika agent AI ingin mengeksekusi sebuah komen, nanti akan dijalankan menggunakan RTK. Jadi nanti komen yang dijalankan akan disederhanakan agar nanti input token untuk AI agentnya dapat berkurang karena cukup membaca hasil yang sudah dipersingkat oleh RTK. Ini. Ya, berdasarkan benchmark yang ada pada GitHub-nya sendiri, RTK mengklaim bahwa jika menggunakan tools ini dapat menghemat sekitar 60-90% dalam menghemat konsumsi token.
Berikut penggunaan saya menggunakan tools ini. Tertulis bahwa saya sudah menghemat sekitar 400 jutaan token pada pemakaian sehari-hari saya menggunakan AI agent. Jadi tools ini sangat recommended untuk dicoba. Ya, kalau sebelumnya untuk menghemat input token, sekarang saya akan merekomendasikan tools untuk menghemat output token, yaitu Caveman. Ya, seperti namanya, tools ini membuat respons atau output dari AI agent sebagai manusia gua. Jadi kata-katanya simpel dan hanya ini ya saja, langsung to point. Dan tools ini juga cukup populer, yang memiliki kitab besar sebanyak 77.000. Di sini dia mengklaim bisa hemat sampai 65-75% dari pemakaian biasanya. Dan Caveman juga bisa diinstal di semua AI coding agent. Ya, mungkin cukup sekian. Yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam.